Halo Bapak Ibu. Kasih senyum dulu sebelah kiri sebelah kanan supaya nggak tegang. Haleluya. Saudara senang bisa berjumpa kembali dan beribadah bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Saya datang bersama dengan Pak Yusuf, ini Pak Yusuf, bersama dengan istri dan juga istri saya dan anak saya yang paling kecil, ya, Jim. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini? Amin. Kita berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan kehadiran Tuhan itu yang paling kita perlukan kalau kita berkumpul seperti sekarang ini. Tidak ada hal yang lain yang kita perlu dibandingkan dengan kehadiran Tuhan. Ya. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri judul menembus kemustahilan. Kita akan belajar dari satu orang yang bernama Bartimius. Kalau saudara, kita akan belajar Bartimius ini orang yang buta dan dia kerjaannya setiap hari duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Dia seorang pengemis. Namun ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah total. Bukan hanya buta bisa melihat, tetapi dia memberikan diri untuk melayani dan mengikuti Tuhan. Artinya ada satu perubahan yang sangat signifikan, satu perubahan yang drastis. Perjumpaan Bartimius dengan Yesus merubah hidupnya dan merubah arah hidupnya. Nah, hal yang sama saya meyakini kalau kita berjumpa dengan Yesus Kristus, hidup kita akan berubah, dan bukan hanya hidup kita berubah, tetapi tujuan hidup kita juga akan berubah. Kita akan memuliakan Tuhan. Ya. Nah, satu hal yang sepertinya dalam tanda petik mustahil, tidak mungkin terjadi dalam kehidupan Bartimius. Namun Alkitab menulis bahwa itu terjadi dalam kehidupan Bartimius. Kenapa demikian? Karena kita punya Allah yang besar. Dalam lagu yang kita nyanyikan katakan kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita baca dulu Markus 10 pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saudara bisa lihat jelas ya. Oke. Saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Next. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, sekarang ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Yang pertama adalah persistence. Next. Dan Bartimius ini memang dia pengemis, ya. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Bartimius memang seorang pengemis. Kenapa? Karena dia buta dan tidak ada pekerjaan yang lain yang dia bisa lakukan kecuali meminta-minta. Pada zaman dulu dan dibandingkan dengan zaman sekarang beda, saudara. Zaman sekarang walaupun buta bisa dilatih, ada namanya pijat tunanetra, ya kan? Dan kalau zaman sekarang mungkin kalau orang buta masih bisa diberikan keahlian untuk melakukan ya pekerjaan apapun lah yang bisa menghasilkan uang. Sekarang ada yang namanya huruf braille dan sebagainya.
Tapi pada zaman itu, saudara, tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang yang buta, kecuali cuma duduk di pinggir jalan dan meminta-minta, mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Tetapi Bartimius, walaupun dia buta, sesungguhnya dalam hati yang paling dalam, saudara, dia tidak ingin jadi pengemis. Kenapa saya bisa katakan demikian? Sebab ketika Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang engkau ingin aku perbuat kepadamu? Jawab Bartimius apa? Rabuni, aku ingin apa? Melihat. Dia tidak berkata, Rabuni, aku pengen uang yang banyak. Padahal seorang pengemis yang diharapkan apa? Dapat uang yang banyak, betul kan? Itu harapan seorang pengemis, saudara. Namun Bartimius bukan seperti itu. Dia punya roh yang lain, saudara. Memang dia buta, memang dia pengemis, tapi sesungguhnya dia tidak pengen hidupnya terus-menerus jadi pengemis, saudara. Dia pengen lihat, dia pengen matanya melihat, dan dia pengen bekerja, dia ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan mungkin juga untuk orang lain, saudara. Dia tidak ingin membebani orang lain, dia tidak punya mentalitas seorang pengemis. Dan itu yang membuat akhirnya Bartimius mengalami mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena dari hati yang paling dalam, saudara, dia rindu dan dia berdoa dan dia berusaha. Apapun caranya, entah bagaimanapun caranya, dia pengen sembuh, saudara. Dia pengen melihat. Memang tidak dituliskan dalam Alkitab dia ke dokter, dia entah ke dukun, entah kemana, entah cari orang yang pandai yang bisa menyembuhkan. Tidak ditulis dalam Alkitab. Tetapi saya meyakini bahwa Bartimius ini orang yang berusaha. Dia tidak tinggal diam dengan situasi yang dia alami. Artinya apa? Dia tidak menyerah, dia tidak pasrah dengan kondisi yang ada. Tapi dia terus mencari dan terus mencari dan terus mencari bagaimana caranya supaya dia bisa sembuh, dia bisa melihat, saudara. Itulah sebabnya ketika dia mendengar waktu ada orang-orang yang ribut, ya, dia kan buta, gak bisa lihat ada apa di sekitarnya. Tapi ketika dia mendengar ada orang-orang yang ribut dalam bagian Alkitab yang lain, saudara, dikatakan ketika itu, kalau saudara perhatikan dari ayat yang kita baca, kemanapun Yesus pergi itu berbondong-bondong orang yang mengikutinya. Artinya ada banyak orang yang mengikutinya, ada orang yang ribut-ribut lah. Nah, ketika dia mendengar suara ribut-ribut, Bartimius bertanya, ada apa? Kemudian salah seorang berkata, Yesus lewat, ada Yesus. Dan ketika dia mendengar ada Yesus, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya apa? Artinya ada satu pergumulan yang hebat yang terjadi dalam kehidupan Bartimius sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Pergumulan apa itu? Pergumulan dia pengen sembuh, dia pengen melihat, saudara. Dan itulah yang diharapkan oleh Bartimius. Dia tidak menyerah dengan situasi yang ada, tapi dia terus proaktif. Dia terus mencari jalan keluar, saudara. Entah apapun caranya atau bagaimana caranya, dia terus mencari jalan keluar supaya dia bisa sembuh, saudara. Dan itulah Bartimius. Artinya dia tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi dia terus mencari Tuhan dan mencari jalan supaya dia bisa sembuh. Dengan kata lain, dia persisten, dia takut, dia gigih, saudara. Dia tidak menyerah dengan situasi yang ada. Nah, lain halnya kalau dia punya mentalitas seorang pengemis. Pengemis itu cuma satu yang diminta, yang diinginkan, yaitu apa? Dapat uang sebanyak-banyaknya. Nah, itu pengemis, saudara. Tapi Bartimius, dia tidak punya mentalitas seperti itu. Yang dia rindukan dari hati yang paling dalam adalah dia ingin melihat dan dia ingin hidupnya berubah, Bapak Ibu. Nah, hal yang sama, saudara. Saya ingin beritahu kepada kita semua, Allah yang kita sembah itu Allah pembuat keajaiban. Amin. Saudara percaya dia, saudara sepakat dengan saya. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Namun seringkali yang terjadi adalah bukan karena Tuhan tidak bisa menolong kita, tetapi seringkali kita tidak punya cukup iman, kita tidak punya cukup keberanian atau kerinduan yang begitu dalam supaya hidup kita berubah. Seringkali kita berkata, ini yang paling rohani berkata, ya sudahlah, memang nasib. Ya sudahlah, kalau memang ini kehendak Tuhan, apa boleh buat.
Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu bahwa rencana Allah bagi setiap kita adalah selalu rencana yang terbaik. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, itu yang rancangan Tuhan. Sejak semula Tuhan punya rancangan yang indah, hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan mujizat. Ketika manusia diciptakan, Alkitab berkata Kejadian 1:26, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah, supaya mereka berkuasa atas bumi ini. Artinya ada kuasa, ada otoritas, ada wibawa, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Seharusnya itulah ya desain atau ciptaan Allah sejak semula, supaya setiap kita itu hidup penuh dengan kemenangan. Tapi seringkali kita itu merasa begini, ya memang ini nasibku seperti ini ya. Nah, dalam Bartimius dia tidak percaya kepada nasibnya, dia tidak percaya kepada situasi yang dia alami. Dia berusaha dan dia terus mencari jalan keluar, sampai ketika dia mendengar ada suara-suara ribut dan dia tahu ada Yesus yang lewat. Dia teriak dengan suara yang keras, ya Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kemudian ayat yang kita baca kata, diam kamu, jangan ribut-ribut, ya kan? Semakin dihalangi, semakin dia teriak lebih keras, saudara, karena dia tahu tidak ada kesempatan yang lain untuk dia bisa sembuh kecuali pada saat itu, saudara. Itulah sebabnya dia tidak menyia-nyiakan saat itu. Dia teriak dengan lebih keras, walaupun ada banyak orang yang melarang dia. Nah, hal yang sama, saudara. Saya katakan tadi, seringkali yang membuat Tuhan tidak bisa memberkati kita, yang seringkali Tuhan tidak bisa membuat mujizat dalam kehidupan kita, bukan karena dia tidak mampu, tetapi seringkali karena kita merasa puas dengan kondisi yang ada. Seringkali kita merasa, mungkin ya inilah nasibku, mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Saya masih ingat waktu itu tahun berapa itu, waktu di Malang waktu itu ya, ini peristiwa cukup lama. Waktu itu saya masih mengembalakan anak teman-teman jemaat, para mahasiswa, dan saudara tahu mahasiswa lah ya, uangnya pas-pasan. Bahkan sebelum 1 bulan berakhir, uangnya itu sampai tengah bulan sudah habis. Namanya juga mahasiswa, kiriman dari orang tua itu telat. Dan kalau telat lucu, saudara, lucunya gimana? Mereka itu datang ke kantor, ke rumah saya, ini ada istri saya, ada saksinya. Ya, dia jualan, ya, aku, panggil saya aku, saudara, aku ini beli rambutan, ya kan? Nah, beli rambutan, tadi mereka jual rambutan, mereka jual lengkeng, jual salak, jual macam-macam lah, gitu ya. Ayo beli kok, beli. Ya, saya beli, dan namanya juga gembala. Dia beli, kemudian saya beli, dan setelah saya beli, uangnya saya kasih, dia nggak pulang-pulang, saudara. Ya, kemudian ketika saya makan, dia ikut makan, saudara. Jadi ini namanya akal bulus-bulus. Akal bulus. Jadi kalau kemudian mereka tidak punya uang, kalau uangnya habis ya, kemudian dia datang ke kantor gereja. Kalau dia nggak pulang-pulang mulai pagi sampai siang sampai sore, saya tahu, saudara, artinya uangnya habis. Jadi makanlah bersama-sama, gitu ya. Nah, itulah mahasiswa. Nah, dalam kondisi seperti itu Tuhan berikan visi untuk buat seminar ilusi rock, seminar musik rock pada waktu itu jadi tren ya. Kita undang Chris Manusama waktu itu. Nah, biayanya cukup besar, saudara. Nah, kemudian teman-teman berkumpul dan kemudian berdoa bersama-sama mengumpulkan dana. Ternyata dananya cuma sedikit, nggak cukup, saudara. Kemudian ketua panitia, ketua mahasiswa berkata begini, ini dananya tidak cukup. Mungkin Tuhan tidak berkehendak untuk kita membuat ilusi seminar rock, ya, seminar musik rock. Nah, kemudian saya katakan, coba kita berdoa sekali lagi. Ya. Kemudian berdoa sekali lagi dan saya beritahu, biasanya kalau Tuhan bekerja itu begini caranya, kita mesti investasi dulu, kita keluar uang dulu, baru Tuhan akan berikan sisanya, gitu ya. Seringkali kita nggak mau investasi, kita nggak mau keluar dulu, kita mengharapkan Tuhan buat mujizat, kita mengharapkan orang lain yang memberikan persembahan. Tidak mungkin terjadi, saudara. Alkitab berkata kita harus setia dulu berkarya kecil, Tuhan memberikan berkarya yang lebih besar. Kalau kita ingin melihat mujizat, saudara, kita ingin melihat kuasa Tuhan nyata, penyataan Tuhan itu nyata, kita harus berani invest dulu, saudara. Dan ketika saya berkata demikian, ayo kita berani invest, belajar invest. Coba cari uang gimana caranya. Akhirnya saya masih ingat baik. Nah, itu teman-teman pada pagi hari, kalau hari Sabtu Minggu ya, atau hari apa gitu, jual bubur, saudara, jual bubur di
dan mereka di dekat lapangan gitu. Nah pagi-pagi jam 5 pagi, jam 6 pagi itu mereka jam 5 sudah siap-siap, jam 6 pagi jual bubur, saudara, karena di situ ada banyak orang tua-tua yang tai chi ya, dan tahu tai chi olahraga, dan biasanya kalau olahraga kan lapar mereka makan. Dan akhirnya dari beberapa hari, beberapa bulan kemudian terkumpul cukup banyak uang, saudara, sampai akhirnya seminar itu berhasil dengan baik, penuh dan banyak orang yang dijamah Tuhan dan dijangkau Tuhan. Artinya apa? Artinya dari sini kita bisa belajar kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita persisten, kita tekun, kita gigih, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, tapi kita proaktif, saudara, kita terus berseru kepada Tuhan, kita terus mencari Tuhan seperti Bartimeus, walaupun dihalangi, walaupun mungkin dikatai tidak mungkin Tuhan bisa menolong engkau. Mungkin orang akan berkata, percuma lah ya kamu percaya kepada Tuhan, seperti Daud dikatakan, ada orang yang mengejek dia, berkata, mana Allahmu, mana buktinya Allahmu. Seringkali kita dikatakan seperti itu ya. Seringkali orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan berkata, kalau kamu percaya kepada Tuhan, mana buktinya Tuhan bisa menolong engkau. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan itu besar dan ajaib, dia bisa melakukan mujizat, mana buktinya. Itu pun tak berubah, itu begitu aja tak berubah. Bapak Ibu, saya beritahu, apapun yang terjadi, kondisi yang kau alami pada hari ini, jangan pernah kecil hati, jangan pernah menyerah dengan situasi yang ada, tapi terus berusaha, terus berjuang, terus mencari Tuhan, karena cepat atau lambat kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Saudara, persisten. Amin. Persisten, terus berjuang, gigih, jangan menyerah, saudara, takut. Nah, itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia teriak dengan suara yang lebih keras walaupun dihalangi oleh banyak orang. Yang kedua, saudara, kita sebelumnya kita lihat dulu Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ya, mintalah maka akan diberikan apa? Kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan apa? Dibukakan. Katakan minta, ya, cari, dan apa? Ketok, saudara. Apakah selama ini saudara minta sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah saudara sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah saudara sudah ketok pintu surga dengan sungguh-sungguh? Kalau belum, saudara, lakukan mulai hari ini, ya. Kita akan melihat mujizat itu akan terjadi. Allah yang kita sembah itu Allah yang mendengar doa-doa kita, dan Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa kita. Nah, sekarang bandingkan dengan kisah para rasul pasal yang ketiga ayat kedua. Nah, ini menarik, saudara. Dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, saudara, kita lihat di sini, ini contoh orang yang pasif, saudara, yang cuma menunggu, ya, sama-sama pengemis. Kalau Bartimeus duduk di pinggir jalan, dia meminta-minta karena dia buta. Yang ini dia meminta-minta di pintu gerbang bait Allah karena dia lumpuh. Dikatakan tiap hari diusung, ditaruh di dekat pintu gerbang bait Allah. Padahal tempat yang paling nyaman untuk mendapatkan sedekah itu ya tempat di pintu gerbang bait Allah, saudara. Kenapa? Karena biasanya kalau orang mau beribadah itu hatinya penuh dengan belas kasihan, ya kan? Nah, sehingga sebelum masuk ibadah biasanya ya kasihlah uang entah berapa, gitu kan? Ini orang pintar, saudara. Tapi yang membuat dia tidak bisa sembuh adalah dia tidak punya kerinduan yang cukup dalam, yang cukup kuat untuk dia sembuh dan bebas dari pengemis, saudara. Ini orang ini mentalitasnya pengemis, saudara. Beda dengan Bartimeus. Walaupun dia pengemis, tapi dia tidak punya mentalitas seorang pengemis. Dia tidak punya mentalitas peminta-minta. Dia berjuang, dia cari tahu gimana caranya supaya dia bisa sembuh, gimana caranya supaya dia bisa melihat, saudara. Nah, sebabnya dia cari Yesus, cari cara. Ya, sampai akhirnya dia menemukan bahwa tidak ada cara yang lain untuk dia bisa sembuh kecuali Yesus, saudara. Nah, sebabnya ketika dia tahu Yesus lewat, dia teriak dengan suara yang keras. Nah, bandingkan dengan orang ini, saudara, dia tiap hari ada di pintu gerbang bait Allah. Harusnya dia bisa sembuh, harusnya dia percaya. Bukankah di dalam gerbang bait Allah itu tiap hari diberitakan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pasti akan membangkitkan iman, iya kan? Dikatakan iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman. Harusnya dia punya iman, harusnya dia bisa sembuh. Tapi mentalitasnya bukan seorang pejuang, saudara. Mentalitasnya cuma pengemis saja. Nah, sebabnya tiap hari dia cuma seperti itu, pasif dan hanya menunggu. Untungnya pada waktu itu ada Petrus dan Yohanes yang lewat,
Dan ini dua orang ini murid-murid Tuhan habis dipenuhi Roh Kudus, mereka semangat saudara ya. Kemudian ketika dia lihat orang yang lumpuh ini meminta-minta, Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkitlah, ya jangan berjalanlah. Dan kemudian orang ini sembuh sudah. Coba waktu itu kalau tidak ada Yohanes dan Petrus yang lewat di bait Allah saudara, mungkin sampai matinya orang ini akan tetap jadi pengemis. Nah, pertanyaan saya buat kita semua, saudara mau tetap jadi pengemis terus atau enggak? Kalau saudara mau jadi pengemis ya seperti ini saudara. Kalau enggak, jadilah seperti Bartimeus. Misalnya persislah cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketoklah dengan carilah, minta. Allah yang kita sembah, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Yang kedua saudara, dibutuhkan yang namanya iman. Bartimeus disembuhkan karena imannya. Ia berseru memanggil Yesus anak Daud. Ia percaya kepada kuasa Yesus. Saudara, panggilan Yesus anak Daud itu panggilan yang tidak lazim. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, seringkali Yesus dipanggil sebagai Yesus orang Nazaret, ya. Yesus anak Pak Yusuf, anak tukang kayu itu. Panggilan Yesus anak Daud itu panggilan yang bersifat profetik. Yang panggilan ini bersifat profetik. Artinya dari keturunan Daud ini lahirlah seorang Mesias yang bernama Yesus. Nah, tapi dalam hal ini ketika saya mencoba merenungkan, kenapa dia memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya Bartimeus ini belajar saudara. Dia cari tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia cari tahu. Dia belajar saudara. Memang dia buta, memang dia tidak bisa melihat, tapi dia punya telinga. Mungkin dia tanya kepada orang, ya. Mungkin dia cari tahu siapakah yang bisa menyembuhkan aku. Sampai akhirnya dia menyimpulkan tidak ada nama yang lain yang bisa menyembuhkan dia. Tidak ada nama yang lain, pribadi yang lain yang bisa membuat dia melihat kecuali nama Yesus. Dan siapakah Yesus? Yesus adalah keturunan Daud. Dalam sebabnya dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya dia belajar dengan sungguh-sungguh, dan ketika dia belajar mendengar firman saudara, sampai dia pada satu level di mana imannya itu sampai pada satu titik di mana imannya itu begitu besar dan meyakini bahwa tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan yang lebih baik kecuali nama Yesus saudara. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ada bagian kita yang harus kita lakukan, tapi juga ada yang namanya iman. Dan iman ini bukan cuma sekedar percaya kepada Tuhan, tapi iman itu harus dibangun saudara setiap hari. Melalui apa? Melalui pembacaan firman, melalui kehidupan doa, datang persekutuan seperti ini, kita dengar firman Tuhan, maka iman kita terus-menerus akan dibangun sampai pada satu level di mana iman itu tidak tergoncangkan, sampai iman itu betul-betul begitu yakin, begitu kuat, sampai apapun kata orang. Seperti Bartimeus kata, diam kamu. Semakin dia disuruh diam, semakin dia teriak dengan lebih keras. Kenapa? Karena dia begitu yakin saudara. Dia begitu percaya bahwa tidak ada nama yang lain, pribadi yang lain yang bisa menyembuhkan, yang lebih berkuasa dibandingkan dengan Yesus. Nah, iman seperti ini dimiliki juga oleh orang yang sakit 12 tahun, wanita yang sakit 12 tahun. Next, terus coba. Nah, Markus 5:28 sampai 34. Dikatakan begini, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan apa? Sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara tahu kisah ini ya, ada wanita 12 tahun sakit pendarahan. Saudara bayangkan 12 tahun. Jangankan 12 tahun, ya. Sebulan aja kalau pendarahan saudara lemes saudara. Apalagi kalau setahun, apalagi sampai 12 tahun. Saudara bisa bayangkan kondisinya sangat buruk. Akhirnya berkata dia sudah berobat dan dia berusaha melakukan banyak hal sampai seluruh hartanya habis, ludes. Bukan semakin membaik tapi semakin memburuk. Dalam kondisi seperti itu saudara, dia percaya, ya, dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar, dan pendengaran itu dikatakan iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman.
Jadi dia dengar sekali, 2 kali, 3 kali, dia dengar terus sampai pada satu level di mana dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Sembuh. Kemudian Yesus merasa bahwa ada kuasa yang keluar, saudara. Ketika perempuan ini berusaha mendekati Yesus, pada waktu itu Yesus ada banyak orang, saudara, berdesak-desakan. Tapi perempuan ini dengan kekuatan yang terakhir, dengan sisa-sisa kekuatannya, dengan keberaniannya, karena pada waktu itu orang yang sakit pendarahan, saudara, itu tidak boleh dekat-dekat sama orang lain. Ya, katakan dia najis. Jadi resikonya besar. Tapi perempuan ini dengan keberanian yang besar dan iman yang besar, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Sembuh. Itulah sebabnya dia dengan sisa kekuatannya, dia terobos banyak orang, dia pegang jubah Yesus. Dan seketika itu Yesus merasa bahwa ada kuasa yang keluar. Dan kemudian Yesus bertanya, loh, siapa yang telah memegang jubahku? Kemudian murid-murid bertanya, loh, guru kita ini kan ada banyak orang, semuanya senggol-senggolan, semuanya pegang jubah Yesus. Yesus berkata, no, ada orang lain ya yang memegang jubahku. Bapak Ibu saya kasih tahu, saudara boleh dekat-dekat sama Yesus dan tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Engkau boleh dekat-dekat dengan Yesus dan sepertinya ya engkau tidak merasa apa-apa ya. Tapi kalau engkau punya iman seperti perempuan ini, saudara, imanmu itulah yang menyertai kuasa Allah. Jadi bukan masalah dekat atau tidaknya kepada Yesus. Banyak orang datang beribadah tapi hidupnya tidak berubah. Banyak orang datang persekutuan seperti sekarang ini, hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena hatinya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak punya kerinduan yang cukup kuat, tidak punya kerinduan yang begitu besar, saudara. Seperti Bartimeus dan wanita ini ya. Wanita 12 tahun ini, saudara, dia begitu yakin tidak ada yang lain yang dia bisa lakukan. Semua yang dia punya habis, saudara. Satu-satunya pengharapan untuk dia bisa sembuh yaitu menjamah jubah Yesus. Dan itu diucapkan, saudara. Tapi hal ini bukan cuma sekedar diucapkan, tetapi dia punya keyakinan yang sangat kuat. Dan sekali lagi, saudara, keyakinan itu dibangun bukan cuma sehari 2 hari, bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi mungkin berbulan-bulan dia berkumpul, dia mendengar, dia cari tahu tentang Yesus, sampai pada satu level iman di mana imannya tidak tergoyahkan, imannya tidak tergoncangkan oleh kondisi apapun. Semua orang boleh bilang apapun tentang Yesus, semua orang boleh bilang percuma, semua orang boleh bilang percuma kau ikut Tuhan, semua orang boleh bilang percuma kau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percuma kau beribadah, ya, percuma kau berdoa, percuma kau baca firman. Semua orang boleh bilang apapun, saudara. Tetapi kalau kita punya level iman yang sampai sedemikian berubah dan tidak tergoyahkan, maka kita akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Orang akan tahu bahwa ada satu perbedaan. Alkitab berkata Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kalau sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku akan melihat mujizat terjadi. Jadi yang pertama ada persisten, ketekunan, kegigihan, kesembuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu bagian kita yang perlu kita lakukan. Yang kedua, butuh yang namanya iman, saudara. Karena hanya iman lah yang bisa menyetop kuasa Tuhan. Ya, seringkali Tuhan tidak bisa bekerja, sekali lagi bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi karena kita tidak percaya atau kurang percaya. Yang ketiga, saudara, ya, ada yang namanya gratitude. Gratitude itu tahu berterima kasih. Ya, kadang-kadang Bartimeus mengikuti Yesus dan memuliakan dia. Dia tahu berterima kasih. Alkitab menulis setelah Bartimeus sembuh, saudara, dia tinggalkan semua jubahnya, dia tinggalkan semua profesinya sebagai pengemis, dia pergi, saudara, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Banyak orang seringkali kalau sudah disembuhkan, sudah mengalami mujizat, sudah goodbye, saudara, ya. Kalau dulu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi setelah dipulihkan oleh Tuhan, setelah ditolong oleh Tuhan, bye-bye Tuhan, sudah aku tidak perlu Tuhan lagi. Nah, itu yang sering kali terjadi, ya kan. Dulu waktu masih belum punya apa-apa, masih hidupnya pas-pasan, waduh, doanya sungguh-sungguh, saudara, ya kan. Setiap kali ada doa pagi datang, doa puasa datang, setiap kali ada ibadah datang, ada KKR datang, ada seminar datang, ada apapun datang, semuanya datang, saudara. Tidak pernah telat, ya, semuanya diikuti, gitu kan.
Itu dulu waktu belum punya apa-apa, ya kan? Tapi waktu diberkati Tuhan, kita bilang alasannya, waduh sorry, ada tamu, ada kolega bisnis, ada ini, ada itu, alasannya banyak sekali, saudara. Kenapa? Karena malas, saudara. Karena merasa sudah tidak perlu Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa aku dan aku tidak perlu lagi Tuhan, aku tidak perlu pertolongan Tuhan. Nah itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan banyak orang, saudara. Mulai merasa, waduh, wah ini mulai merasa bos, ya kan? Bos sih, kalau dulu ngomongnya baik, rendah hati, ngomongnya ramah. Sekarang kalau perintah-perintah sama karyawannya ngomongnya udah kasar, kemudian kebun binatang keluar semua, ya kan? Waduh, mulai merasa bos, saudara. Orang itu kalau sudah diangkat Tuhan begitu, biasanya mulai keluar angkuhnya, saudara. Dia tidak menyadari bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Dia tidak sadar bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Alkitab berkata, ya, saudara, manusia itu berusaha, tetapi Tuhan yang memberikan kekayaan. Ya kan, Tuhan yang membuat kita berhasil, saudara. Memang bagian kita perlu lakukan, kita berjuang, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, saudara. Tapi juga butuh iman, nah, butuh yang namanya kasih karunia, dan itu mesti balance, saudara. Jangan merasa bahwa kalau aku berhasil semua karena aku bisa, karena aku hebat, karena aku punya ini, punya itu dan sebagainya. Bukan, saudara. Kita harus menyadari kalau kita sehat, kita diberkati Tuhan, itu karena kasih karunia Allah. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, habis saudara hidup kita. Ingat Ayub ya. Ayub. Satu kali Tuhan bilang sama setan, kamu lihat hambaku Ayub, ini orang yang saleh, orang yang jujur. Kemudian setan bilang begini, ya Tuhan sih yang melindungi dia, ya kan? Coba pagar perlindungan Tuhan diangkat. Saudara, ketika pagar perlindungan Tuhan diangkat, apa yang terjadi? Dalam sekejap, apa yang dimiliki oleh Ayub habis. Anaknya 10 orang mati, kambing domba yang dia miliki habis semuanya, mati. Onta, lembu, mati, saudara. Semua yang dia punya habis dalam waktu sekejap, hampir bersamaan. Dan bukan hanya itu, dia sakit. Semua yang dia punya habis dalam waktu sekejap. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan yang diangkat dari hidupnya. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan tidak melindungi kita, hidup kita itu tidak ada apa-apanya, saudara. Karena itu jangan pernah merasa sombong, ya. Jangan pernah merasa hebat. Kalau kita diberkati Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan, semua juga karena oleh anugerah Tuhan. Kita itu siapa? Kita itu orang berdosa yang tidak mampu untuk menebus diri kita sendiri aja, tidak bisa, saudara. Kalau bukan karena Yesus mati di atas kayu salib, kita itu tidak ada apa-apanya, saudara. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, saudara. Ya, kalau tidak percaya Yesus, mati masuk neraka, saudara. Waktu COVID kemarin, saudara, banyak orang yang sakit dan kemudian rebutan oksigen. Dan tahu ya, itu cuma waktu Delta di Surabaya, waduh ramai, saudara. Ada seorang teman yang sakit dan itu kontek-kontekan sampai seluruh gereja ribut, ya, cari oksigen, sampai kemana-mana, saudara. Cari oksigen, agak susah memang, tapi akhirnya juga ketemu. Jadi kalau ketemu pun juga harganya mahal. Tapi yang saya dengar kemudian, saudara, ada satu orang, ya kalau dibilang dia konglomerat, saudara. Bukan hanya konglomerat, tapi dia juga punya pabrik oksigen. Mati juga Artinya kalau bukan pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan, kita itu tidak ada apa-apanya, saudara. Saudara jangan merasa sombong. Wah, aku hebat, saudara. Pas gini saudara ada yang coba balik. Jangan sombong, saudara. Ya, kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita harus belajar mengembalikan segala pujian dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, oke, lanjut, saudara. Next. Nah, ini Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Ini menarik sekali. Kadang-kadang seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada-Nya. Orang itu adalah orang apa? Samaria.
Ini tentang 10 orang yang sakit kusta dan sembuh, saudara ya. Yang satu kembali kepada Tuhan, dikatakan dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada orang itu, orang Samaria. Saudara, orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Ya, mereka tidak akor, ya, tidak kurang, hubungan mereka kurang baik. Tapi justru yang bersyukur yang datang kepada Yesus orang Samaria, saudara. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Dikatakan orang Samaria adalah orang asing. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, kalau Tuhan menolong kita, mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam hidupmu pada hari-hari ini, belajar untuk bersyukur. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita belajar bersyukur kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktu itu. Dan terakhir, respon Yesus dikatakan ketika lanjut. Respon Yesus ketika Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dikatakan Yesus apa? Berhenti, saudara. Ada banyak orang pada waktu itu yang mengikuti Yesus, tapi Yesus tidak berhenti. Tapi ketika dia mendengar ada 1 orang. Berapa orang? 1 orang. 1 orang yang teriak dengan sungguh-sungguh. 1 orang yang teriak dengan suara yang keras. 1 orang yang teriak dengan iman yang kuat, saudara. Itu membuat Yesus berhenti. Hari ini kalau saudara merasa akan membutuhkan pertolongan dan mukjizat dari Tuhan, datanglah dengan segenap hatimu seperti Bartimeus. Amin. Teriaklah kepada Tuhan. Teriak yang saya masukkan di sini memang kalau Bartimeus berwaktu dengan suara yang keras, saudara. Karena ada ribut-ribut, ada banyak orang. Dia teriak dengan suara yang sekeras-kerasnya yang dia bisa lakukan. Dan kadang-kadang Yesus berhenti. Artinya apa? Artinya hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Hatinya senantiasa tertuju kepada setiap orang yang memerlukan apa? Pertolongan. Nah, hal yang sama, saudara. Kalau kita datang dengan segala kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Teriakan kita, jeritan kita berharga di mata Tuhan. Setiap tetes air mata itu berharga di mata Tuhan. Setiap jerih bawah kita berharga di hadapan Tuhan. Yang pertama, persisten, sungguh-sungguh, inti. Jangan menyerah, terus berjuang, proaktif, cari tahu, saudara. Lakukan bagian kita. Yang kedua, bangun iman, saudara. Lalu doa, baca firman tiap hari, datang masuk Tuhan. Nah, datang terus, bangun iman, saudara. Sampai pada 1 level di mana iman sudah digoyahkan. Dan yang ketiga, belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lakukan 3 hal ini, kita akan melihat mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi tepat dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita akan lihat satu lagu, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Dan kalau ada di antara saudara yang merasa engkau butuh mukjizat dari Tuhan, butuh pertolongan Tuhan seperti Bartimeus, seperti perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, saudara bisa maju depan, kita akan berdoa. Ya, dengan catatan saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, banyak orang seringkali datang kepada Tuhan asal datang, saudara. Kalau saudara asal datang, ya jangan salahkan Tuhan kalau saudara tak mengalami mukjizat. Tapi kalau saudara datang dengan segenap hati, engkau datang dengan kerinduan yang besar, saudara, Tuhan akan buat mukjizat dalam hidup kita. Iman
Tapi janda ini merasa bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong kecuali hakim itu. Nah, sebabnya dia gedor pintu hakim itu. Pertama dia gedor, sekali dia gedor, dua kali dia gedor, berkali-kali dia gedor, saudara. Tidak ada jawaban dari sang hakim. Pintu tetap tertutup, saudara. Janda tidak berkecil hati. Dia gedor terus, dia gedor terus, dia gedor terus, dia gedor terus. Alkitab mencatat, walaupun hakim ini tidak takut akan Allah, dia tidak takut pada siapapun, tapi ketika dia mendengar pintunya terus digedor dan digedor dan digedor, akhirnya dia membukakan pintu, saudara. Hal yang sama malam hari ini, apapun situasi atau kondisi saudara, mari kita menggedor pintu surga. Amin. Gedor pintu surga, saudara. Mungkin kamu berkata begini, aku sudah berdoa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sepertinya belum ada jawaban. Jangan kecil hati dan putus asa. Gedor pintu surga terus, saudara. Ya, Allah yang kita sembah itu Allah yang dia Allah yang mengasihi setiap kita, saudara. Dia Allah yang berjanji dan dia Allah yang sanggup menampung janji. Dia Allah yang besar, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara dilecehkan, mungkin saudara akan dihina oleh orang lain, mungkin teman-temanmu atau keluargamu berkata, sudah, tidak usah sungguh-sungguh, tidak usah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percuma, itu begitu-begitu aja. Saudara, saya kasih tahu, ya, kalau ada orang berkata seperti itu, jangan sakit hati, jangan marah, jangan jengkel, terus cari Tuhan, terus gedor pintu surga, hidup takut akan Tuhan, itu benar, saudara. Maka kita akan melihat sesuatu kali Tuhan akan mengangkat kita, dan ketika Tuhan mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang bisa menurunkannya. Amin. Nyanyikan lagu ini, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kebenaran. Kali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat minta apa saja, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Amin. Kalau saudara kita lebih dari 2 dan 3 orang, ya. Kalau ada di antara saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan mukjizat dan pertolongan dari Tuhan, saudara merasa bahwa aku perlu didoakan, saudara bisa maju ke depan dengan cepat. Kita akan berdoa, ya. Kita akan berdoa. Kita akan minta Tuhan menolong kita. Kita akan minta kuasa Tuhan